Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali lagi untuk melayani setiap para pemirsa semua di dalam program Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Saya yakin setiap kita pasti sudah tidak sabar untuk merasakan zaman kuasa Tuhan pada siang hari ini. Tetapi sebelum itu, mari saya ingatkan kepada setiap kita jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita ini supaya channel YouTube kita ini boleh semakin berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita akan datang kepada Tuhan, kita akan naikkan pujian kita dan kita akan melihat mujizatnya, kebaikannya, anugerahnya dilimpahkan bagi setiap kita semua. Haleluya. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Oh, haleluya. Kami siap memuji menyembahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu melukiskan di halam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai penyembahan yang hidup. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku terluput bagimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Katakan kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup.
segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, cinta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Ku ingin hidup menyenangkanmu. Haleluya. Ya la 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 la. Mari sembah, sembah namanya. Haleluya. Oh, oh, kami puji, kami sembah namamu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya lama ya lama ya lama syakara lala bala 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 bala. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Engkau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya la 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 shikara la 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 la.
ya ralabalaba. Ya Bapa, kami rindu memuji nama-Mu, sebab nama-Mu yang layak dipuji. Dan biar segala lutut mengaku, biar segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Kami menyembah nama-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, cepat saja yang menyanyikan pujian ini. Puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku bagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang persembahan yang hidup. Sekali lagi katakan, sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Mari berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita yang luar biasa, kepada Tuhan kita yang dahsyat. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu siang hari ini. Kami yakin dan percaya nama-Mu ditinggikan, mengatasi segala langit dan bumi. Tuhan, terimalah segenap pujian penyembahan kami siang hari ini. Biar pujian penyembahan siang hari ini, pada hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena kami tahu ketika hati-Mu disenangkan, maka berkat-berkat-Mu akan Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online, setiap jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Kami yakin dan percaya apapun yang menjadi masalah dan pergumulan kami yakin Tuhan turut campur tangan. Dan kami yakin ketika kami terus berdoa, ketika kami meneteskan air mata kami, ketika kami memberikan puji-pujian kami, maka Engkau Tuhan yang bergerak menolong kami. Engkau tidak akan mungkin berdiam diri kalau kami terus memuji menyembah nama-Mu, terus memuliakan nama-Mu. Engkau pasti akan bekerja tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kegiatan dan program-program yang ada di gereja-Mu AGCC GBT Kota Kudus. Tuhan, Engkau tolong, Engkau cukupkan segala keperluan, segala setiap kebutuhan yang akan dilaksanakan ya Bapak. Kami tahu Tuhan, semua kebutuhan kami sangat besar, kebutuhan kami terlalu banyak, tetapi kami tahu
Tuhan kami jauh lebih besar dari segala kebutuhan-kebutuhan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus untuk program Natal, untuk program tutup tahun, untuk program ibadah doa puasa, untuk program segala aktivitas dan keperluan sound system, kamera, semuanya Tuhan kami percaya Engkau yang akan mencukupkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh melihat kebesaran-Mu dan kuasa-Mu terus bekerja senantiasa di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu itulah yang memberkati kami. Firman-Mu itulah yang menguatkan setiap kami. Karena kami tahu firman-Mu itulah penopang kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak akan mampu. Oleh sebab itu berbicaralah sekarang dan kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu semua untuk apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu hanyalah berasal daripada-Mu saja. Dan setiap kita siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji menyembah nama Tuhan pada siang hari ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saudara-saudara saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara-saudara klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kesayangan kita ini. Karena channel YouTube kita ini saudara-saudara akan menggenapi atau memiliki visi yaitu 1000 subscriber di akhir tahun 2024. Mungkin ini hal yang mustahil, mungkin ini hal yang sulit, karena memang begitu sulit saudara-saudara untuk mendapatkan subscriber. Tetapi kalau kita mau berusaha, maka saya yakin dan percaya ketika kita berusaha, ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari saudara-saudara, sekarang klik like, comment, share, dan subscribe channel ini ke semua grup WA yang saudara-saudara punya, ke media-media sosial saudara-saudara, supaya dengan saudara-saudara memberikan like, comment, share, dan subscribe, Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Dan saya yakin dan percaya komen, like, share, dan subscribe saudara-saudara itu menjadi cara Anda untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Apa pelayanan yang paling mudah di zaman sekarang? Yaitu klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube AGCC GBT Kota Kudus. Itu pelayanan yang tidak menguras waktu, tidak menguras tenaga dan biaya, hanya sekedar klik like, pakai jempol, hanya sekedar mengetik kolom komentar. Dan jangan hanya mengetik kolom komentar di live chat, tetapi saudara-saudara juga ketik kolom komentar di bagian bawah dari video ini saudara-saudara. Bagi setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang ingin atau tergerak memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara-saudara dapat memberikan persembahan di nomor rekening yang tertera di kolom deskripsi channel YouTube AGCC GBT Kota Kudus. Saya sampaikan terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya yakin dan percaya apa yang saudara-saudara tabur pasti saudara-saudara akan tuai dan saudara-saudara akan melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pastor Yuelo boleh kembali lagi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita semua pada siang hari ini. Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 66 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-7. Mazmur pasal 66 ayat yang kelima sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakan buat setiap kita semua dan saya berharap setiap kita dapat memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan
diri. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Bersukacita Karena Tuhan. Dari ayat yang baru saja kita baca, kita dapat melihat bagaimana Daud meninggikan nama Tuhan. Daud adalah seseorang yang sangat luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan bukan hanya secara rohani Daud luar biasa, tetapi secara jasmani Daud sangat-sangat luar biasa. Salah satu raja yang tersukses yang pernah memimpin kerajaan Israel. Bahkan sampai hari ini Daud dikenang oleh seluruh orang Israel. Dan saudara-saudara, tetapi kita boleh melihat orang yang begitu hebat, orang yang begitu dahsyat mengatakan, oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Dari sini kita dapat melihat bahwa sukacita yang dialami oleh Daud tidak berdasarkan dengan keberhasilan secara jasmani. Sukacita yang dialami oleh Daud adalah karena Daud punya Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dan ajaib. Demikian juga dengan kita. Seharusnya sebagai orang Kristen, kita tidak lagi mendasari sukacita kita dengan perkara-perkara jasmani. Kalau uangnya di dompet banyak, maka full senyum. Tetapi kalau uangnya di dompet sedikit, mukanya sedikit sekali senyumnya. Kalau mobilnya banyak, rumahnya banyak, nyanyinya ke gereja semangat. Tetapi kalau masih bawa sepeda, apalagi cuma punya kaki, nyanyinya jadi melempem. Nah, saudara-saudara, ingat, sukacita orang Kristen tidak boleh hanya didasarkan oleh hal-hal atau perkara-perkara duniawi. Karena sukacita yang sejati itu adalah karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bagaimanakah keajaiban Tuhan itu? Kitab Mazmur mencatat bahwa Tuhan dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6, Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat. Ayat ini menceritakan ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir dan pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada waktu itu ia terhalang oleh laut yang sangat luas dan besar. Sedangkan di belakangnya tentara-tentara mengejar orang-orang Israel. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membelah laut itu menjadi tanah kering dan orang Israel melewati melalui tanah kering tersebut. Sehingga saudara-saudara, semua orang Israel berhasil melarikan diri dari kejaran tentara-tentara orang-orang Mesir. Kalau kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat karena Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Perkara-perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di dunia ini tidak pernah ada kejadian yang seperti ini saudara-saudara. Air laut terbelah dan orang-orang melewati dari laut yang kering itu saudara-saudara. Tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Demikian juga kalau dulu Tuhan melakukan untuk orang Israel, Tuhan pasti akan melakukan untuk setiap kita hari ini. Mungkin hari-hari ini kita tidak menghadapi laut, tetapi laut ini dapat berbicara mengenai masalah kita yang besar. Laut ini juga dapat berbicara mengenai tantangan-tantangan dalam kehidupan kita yang besar. Tetapi ingat, ada Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat di dalam hidup kita. Tuhan sanggup membelah, menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan saudara-saudara. Karena Ia Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita jangan bersukacita karena masalahnya selesai. Bukan, salah. Kita harus bersukacita karena Tuhan yang dapat menyelesaikan masalahnya.
Nah, masalahnya orang Kristen kebalik. Dia akan bersuka cita kalau masalahnya selesai. Dia enggak bersuka cita karena Tuhannya yang dapat menyelesaikan masalah. Karena apa? Orang Kristen yang ciri-cirinya adalah orang Kristen yang sukacita karena masalahnya selesai. Kalau dia datang kepada Tuhan dan Tuhan belum menyelesaikan masalahnya, dia akan undur diri, dia akan meninggalkan Tuhan. Tetapi berbeda dengan orang Kristen yang bersukacita karena Tuhan yang menyelesaikan masalahnya. Orang Kristen yang bersukacita karena Tuhan yang menyelesaikan masalahnya. Apabila Tuhan belum menyelesaikan masalahnya, ketika ia berdoa, ketika ia melayani Tuhan, ketika ia ke gereja, meskipun Tuhan belum menyelesaikan masalahnya, dia tetap setia kepada Tuhan karena dia tahu sukacitanya dia bukan pada saat masalahnya selesai, tetapi sukacitanya dia adalah pada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. Jadi kesimpulannya, apapun saudara-saudara, masalah engkau selesai tidak selesai, pergumulan engkau selesai tidak selesai, engkau tetap bersukacita karena ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah kita, berada di pihak kita. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Tidak ada. Mari saudara-saudara, siang hari ini tangkap firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Tuhan kita harus menjadi sumber sukacita kita. Jangan jadikan uang, jangan jadikan pasangan, jangan jadikan pekerjaan itu sumber sukacita kita. Karena semua nanti pada akhirnya sukacita-sukacita yang berasal dari dunia ini pasti akan ada masanya. Tetapi kalau kita menyandarkan sukacita kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya sukacita kita akan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman Tuhan siang hari ini memberkati kita semua. Mari kita akhiri menara doa kita siang hari ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami disadarkan bahwa sukacita kami tidak ada di dunia ini, tetapi sukacita kami hanya ada di dalam Engkau. Ampuni kami, seringkali kami masih bersukacita terhadap hal-hal duniawi. Ampuni kami Tuhan, tetapi hari ini kami mau mengubah mindset kami mau mengubah pola pikir kami dan hati kami, bahwa apapun yang kami alami, selesai tidak selesai masalah kami, Tuhan yang menjadi sumber sukacita kami. Kami akan tetap memuji Engkau dengan semangat. Kami akan tetap melayani Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ditolong tidak ditolong, kami tahu Tuhanlah yang menjadi sukacita kami. Dan suatu saat Engkau pasti akan membuka jalan terhadap setiap masalah dan pergumulan kami. Terima kasih buat setiap jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Terima kasih buat setiap pemirsa menara doa online yang terus senantiasa setia berdoa bersama-sama. Hamba-Mu yakin dan percaya kesetiaan mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti akan memberkati setiap kami semua. Mari saudara-saudara, kita berdoa doa Bapa kami, dan nanti kita setelah doa Bapa kami kita akan menerima doa berkat. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara, angkat dua belah tangan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Sekarang jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Allah Bapa, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus, dan setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Terima kasih atas kebersamaannya saudara-saudara pada siang hari ini. Seperti saya sudah katakan, jangan lupa sandarkan sukacita saudara-saudara kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang tidak akan pernah mengecewakan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Apabila Bapak Ibu saudara-saudara merasa terberkati, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini 1000 subscriber di akhir tahun 2004 boleh tergenapi. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu esok hari. Bye-bye.